Halo bagi tutor dan teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka. Perkenalkan, nama saya Jerly Mindrova dengan NIM 8601091105. Saya dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas 1 dari mata kuliah Pancasila, yaitu membuat video bertemakan pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda dalam proses lahirnya Pancasila pada sidang BPUPKI hingga pada Piagam Jakarta dan PPKI. Lahirnya Pancasila dapat dimulai dari terbentuknya Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan BPUPKI yang diinisiasikan 29 April 1945. BPUPKI diketuai oleh Dr. KRT Rajitman Weddiodiningrat, lalu ketua muda dipegang oleh Ichi Bangase Yosio, seorang anggota luar biasa, dan RP Suroso merangkap ketua. Anggotanya terdiri dari 60 orang, tidak termasuk ketua dan ketua muda. Sidang BPUPKI dilakukan 2 kali. Pertama tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sementara sidang kedua tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Pada sidang BPUPKI yang pertama terjadi peristiwa penyampaian pendapat atau gagasan yang berbeda-beda dari tokoh-tokoh yang terlibat. Sidang yang diadakan pada tanggal 1 Juni 1945, giliran Insinyur Soekarno menyampaikan gagasannya mengenai dasar-dasar bagi Indonesia merdeka. Kemudian ia menyampaikan dasar negara Indonesia yang pada akhirnya diberi nama Pancasila. Soekarno menyampaikan 5 dasar negara Indonesia, yaitu dasar pertama ialah kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan dasar kelima yaitu berketuhanan. Setelah pidato Soekarno selesai, kemudian dibentuklah panitia kecil atau disebut juga panitia 9 yang diketuai oleh Soekarno dan beranggotakan 8 orang, yaitu Hatta, Yamin A. Amarimis, Subarjo, Wacit Hasjim, KH, Kajar Muzakir, H. Agus Salim, dan R. Abi Kusno Jokrosujoso. Panitia kecil mengadakan sidang tanggal 22 Juni 1945. Hasil dari sidang ini ialah Mukadimah, hukum dasar. Alinea keempat dalam rumusan dasar negara. Kemudian Muhammad Yamin mempopulerkan kesepakatan tersebut dengan nama Piagam Jakarta. Demi menjaga persatuan dan keutuhan seluruh wilayah Indonesia, maka kalimat yang terdapat pada Piagam Jakarta, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dihapus. Lanjut pada sidang BPUPKI yang kedua dimulai pada 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Sidang BPUPKI yang kedua ini berhasil menentukan beberapa rumusan, yaitu rancangan Undang-Undang Dasar atau Hukum Dasar Negara Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan pernyataan kemerdekaan. Hal tersebut menandai selesainya tugas BPUPKI. Kemudian dibubarkan pada 7 Agustus 1945. Setelah BPUPKI, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat dengan PPKI yang dibentuk pada 9 Agustus 1945 oleh Jenderal Terauchi di Vietnam dengan menandatangan Dr. Rajman, Soekarno, dan Hatta. Sidang PPKI pertama kalinya pada tanggal 18 Agustus 1945 di gedung Komomfu Jalan Pejabon nomor 2. Ada 7 pokok materi dalam sidang PPKI, antara lain pidato proklamasi, pengesahan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pengesahan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat, pembentukan Badan Penolong Keluarga Korban Perang dan Badan Keamanan Rakyat, acara Komite Nasional, dan Partai Nasional. Nah, setelah kita mendengar penjelasan dari video, nilai Pancasila yang terkandung dalam proses lahirnya Pancasila dalam BPUPKI hingga pada Piagam Jakarta dan PPKI adalah mencerminkan evolusi dan komitmen untuk persatuan nasional. Nah, pelajaran yang dapat kita teladani dalam pembentukan Pancasila dalam sidang BPUPKI hingga Piagam Jakarta dan PPKI, pentingnya menghargai perbedaan, mengutamakan kebersamaan, musyawarah untuk mufakat, dan rela berkorban demi kebersamaan. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, maka Pancasila akan tetap hidup dan relevan sebagai pandangan hidup bagi generasi saat ini maupun yang akan mendatang.